Halo sahabat kuliner, selamat datang channel Indra Eskom. Nah, di kesempatan kali ini saya akan coba membagikan pengalaman saya di bidang kuliner selama saya menjadi praktisi sudah berapa tahun. Banyak yang nge-DM Instagram saya nanyain, kebanyakan ya pertanyaannya bagaimana cara memulai bisnis bakery dan bagaimana memasarkannya. Jadi saya buat video ini semoga bisa menginspirasi dan memberi jawaban buat sahabat kuliner yang nanya. Sebelum kita mulai bisnis, kita harus punya alatnya. Ini yang wajib. Kita punya alatnya cari yang berkualitas sahabat kuliner. Cari yang dia bisa menjamin after sales, tempatnya ada, dan percayalah ini sangat penting sahabat kuliner. Kalau enggak, nanti abis sahabat kuliner beli, rusak, nggak tahu mau cari siapa dan akhirnya jadi sampah. Dan sayang kan investasinya. Nggak usah beli yang terlalu wow. Sekarang banyak produk-produk dari Cina yang cukup murah dan bisa dipakai, itu recommended banget. Nanti kita akan kasih berapa link di bawah untuk alat bakery kayak oven, mixer, kita akan kasih link di bawah ini. Buat referensi sahabat kuliner aja, contoh-contoh, saya jamin valid, saya jamin bertanggung jawab yang jual. Alat udah ada, yang kedua bahannya. Nah, cari bahan-bahan yang berkualitas. Jangan terlalu cari yang terlalu murah. Sama seperti alat, karena kalau alat dipakai kan investasi untuk jangka panjang, itu sangat penting. Nah, kalau bahan dipakai untuk ya present saat sahabat kuliner bikin, enak nggak? Kalau terlalu murah nanti jadi nggak enak. Sejago apapun sahabat kuliner bisa bikin, kalau nggak enak, ya nggak ada yang beli juga, nggak ada yang mau. Cuman cobain sekali aja. Dan itu akan pengaruh ke harga jual nanti sahabat kuliner yang tentuin mau berapa marketnya, mau market menengah atas, menengah bawah, atau middle, atau yang low, atau yang high. Dan berikutnya, sahabat kuliner harus punya merek. Nah, merek di urutan terakhir karena ya harus punya alat. Harus mencoba dulu baru buat mereknya. Jangan buat merek dulu, belum punya alat, belum punya bahan. Ya buat apa? Sia-sia. Investasi merek mahal loh sahabat kuliner. Untuk strateginya, sepengalaman saya punya strategi untuk bisnis kuliner itu 5. Yang pertama, kita mulai dari relasi, ya kan, dari teman, dari lingkungan, dari warung-warung sekitar, dari teman sekolah, dari keluarga. Walaupun sebenarnya persentase mereka untuk bisa jadi follower tetap atau loyal itu nggak besar. Justru orang paling dekat itu biasanya nyakitin kalau komen. Tapi kita butuh saran dari mereka, terima aja. Itu strategi yang paling dasar, paling murah untuk bisa evaluasi produk kita bisa terima market atau enggak. Setelah kita cobain enak, kita jual ke mereka. Dan usahakan dijual, jangan kasih gratis. Biar mereka hargai, walaupun murah nggak apa-apa, yang penting mereka cobain dulu. Saya HPP produk roti saya 1.500 dengan barang yang memang medium high, saya jual kurang lebih 7.000 sampai 8.000. Tergantung jenis isiannya apa. Nah, kalau sahabat kuliner mau jual 3.000, 2.000 kemurahan lah, mungkin 3.000 yang layak dikonsumsi, yang oke lah, menengah ke bawah. Bisa dititip ke warung-warung, di sekolah, lingkungan kita sekitar dulu aja. Mereka biasa minta tester. Kita kasih tester yang ukuran tester yang memang nggak kasih sebiji-sebiji atau sekilo kita kasih atau selusin gitu kita kasih, enggak, bukan seperti itu. Kita kasih tester. Jadi udah kita referensiin ke lingkungan kita kasih tester. Yang ketiga, manfaatkan media sosial, Instagram, Facebook, ada marketplace, Tokopedia, Bukalapak dan kawan-kawannya. Itu dimanfaatkan sahabat kuliner. Di situ saya yakin sahabat kuliner udah bisa jualan. Banyak kok teman-teman kita sahabat kuliner yang mulai dari tempat kecil. Dulu waktu saya mulai pertama kali bisnis juga tempatnya kecil banget, yang semurah-murahnya seminim dulu. Jadi nggak usah takut, memang sekarang manfaat teknologi di abad 21 ini, teknologi ini luar biasa. Jadi kita harus bisa manfaatin. Di mana kita bisa manfaatin, disitulah kita bisa meraih kemenangan. Sekarang juga lagi rame nih, ini abad 21 nih, unik. Zaman bagi-bagi hadiah. Sekarang sahabat kuliner ada berapa bisnis fintech ya yang bagi-bagi duit, yang kasih duit gratis. Bahkan ada fintech yang kasih diskon yang habis-habisan, sale 50%, 30%, 20%. Kita mikir, gimana cara jualan? Ternyata sekarang bisnis kayak gitu. Saya bukan minta sahabat kuliner rugi kayak gitu, enggak. Maksudnya, sahabat kuliner perhatikan hadiah, bangun hubungan ke customer sahabat kuliner yang udah pernah beli, biar mereka bisa loyal, biar mereka bisa aware, bisa dekat, membangun hubungan. Kita kasihlah hadiah, ya kan? Hadiahnya setelah kita kasih ya kita minta komen lah, kita minta mungkin kalau di media sosial minta di tag atau minta di komen atau minta di share. Ya memang harus dipromosin karena bukan sosial, kita kan bisnis. Sahabat kuliner kan namanya bisnis, bukan namanya sosial. Jadi ya saya ngomongin strategi bisnis. Itu keempat. Kelima, produk udah dijual, udah dikasih relasi, ada testernya juga ada, memang buat promosi juga. Terus sudah manfaatin media sosial, marketplace dan teknologi lainnya, dan kita sudah
perhatiin customer loyal kita dengan kasih hadiah, giveaway, namanya sekarang giveaway atau apapun itu, dalam bentuk apapun itu sebagai salah satu membangun hubungan dengan customer jadi loyal gitu. Yang terakhir, bangun kreativitas. Karena bangun loyalnya nggak cukup, kita harus memberikan lebih. Namanya manusia tidak puasnya. Jadi kalau misalnya udah punya rasa ini nih, ayo kreativitasin, bentuknya dirubah. Sekarang lagi tren apa? Lagi tren misalnya Hello Kitty, kita bikin kue bentuknya Hello Kitty, atau kita bikin bakery yang bentuknya apa, atau isiannya kita bikin apa. Dulu sempat rame yang bentuknya ikan. Nah, kita harus kreatif, kita harus kembangin lagi biar mereka nggak bosen. Sekarang pun udah banyak kok pemain-pemain besar yang main bakery, yang main dari ada pillow cake, terus ada chiffon cake, ada itu kurang lebih sama. Brownies, red velvet, sebenarnya bahan bakunya kalau sahabat kuliner itu bahan dasarnya sama. Kreativitas ini kalau sahabat kuliner nggak punya, bisa lihat referensi dari yang lain. Ada namanya teknik ATM, amati, tiru, modifikasi. Itu pun sebenarnya bisa dipakai juga kan. Bisa coba copy biar yang lebih baru dari luar negeri, lihat dari berkembang dari Korea, dari Jepang, produk apa kita bawa. Itu tipsnya. Jadi sahabat kuliner sudah tahu langkah awalnya apa, terus udah tahu strateginya apa, terus kenapa nggak mau mulai? Nah, ini masalahnya nih. Kadang-kadang sahabat tahu tekniknya tapi nggak berani mulai karena nggak berani. Jadi sebenarnya daripada kita ngomongin teori, sebenarnya hal pertama adalah kalau sahabat kuliner yakin mau bisnis kuliner, jalanin dulu, segera beli alatnya, segera belajar kalau nggak bisa. Terus ada pertanyaan, biasanya dua nih. Saya nggak berani karena saya nggak bisa, atau saya nggak punya modal. Dua ini yang paling sering nih. Sebenarnya hal itu cuma alasan. Kalau misalnya kita ngomong misalnya nggak bisa, kita kan bisa belajar. Kerjainlah apa yang menjadi passion kamu, maka kamu akan sukses. Pernah dengar nggak? Kalau saya nggak setuju. Saya setuju, fashionkanlah apa yang Anda kerjakan. Karena di dunia ini luas, setiap bisnis ada marketnya. Jadi kalau kita nunggu apa yang kita mau, itu akan jadi hobi. Betul kalau hobi. Ya hobi. Jangan berpikir untuk menghasilkan duit. Terus ada yang ngomong, hobi yang menghasilkan. Iya, kalau bisa, puji syukur gitu loh. Tapi itu tidak mudah. Yang mudah adalah kalian punya kesempatan apa, kalian punya yakin apa, lihat peluang bakery kuat, ya udah main di bakery, belajar. Passionkanlah. Contoh saya lulusan teknik komputer, tapi kerjaan saya ya sales, kerjaan saya distribusi, bahkan di lari kuliner. Dan saya harus belajar menyukai hal ini, dan saya harus dalemin, saya harus belajar. Kalau sahabat kuliner mau belajar tentang bakery luas, saya kasih referensi namanya Lines Kitchen. Kepoin aja IG-nya @lines kitchen. Nah, itu saya rekomendasiin, murah. Yang penting sahabat kuliner mau korbanin waktunya aja. Waktu itu kan mahal, terus berjalan. Makanya manfaatin dengan sebaik-baiknya. Kapan lagi dapat pelajaran, pelatihan, dan cenderung gratis? Karena murah, ada dapat hadiah dan lain-lain setahu saya. Kepoin aja IG-nya. Jadi kalau misalnya kita ngomong alasannya nggak bisa di bisnis bakery, udah saya coret, itu hanya alasan dan solusinya ada. Saya udah kasih referensi juga. Kalau misalnya modal itu memang perlu, tapi diatur semini mungkin. Dulu pertama kali saya mulai usaha juga tempat saya kecil sekali. Ya semini mungkin, modal semampu kita aja. Karena kalau dibilang ada modal, nggak mungkin orang kita jalan keluar aja pakai modal, kita telepon aja pakai modal, main IG, Instagram aja kita pakai modal, bener kan? Nggak mungkin kalau bilang nggak pakai modal. Enggak, modal semini mungkin iya. Manfaatkan semini mungkin, saya setuju. Modal itu kalau memang perlu misalnya buat operasional apa, sekarang ada dana banyak. Saya nggak saranin, cuman kalau memang itu masalah terbesar yang sahabat kuliner khawatirin, asal hitungannya bagus, ada dana-dana fintech yang bisa dipakai, ya kan? Mereka memberikan fasilitas. Ya ini zamannya teknologi sekarang, kita harus bisa manfaatkan. Tapi hati-hati kalau sahabat kuliner nggak kuat atau lebih ke konsumtif, jangan. Karena bunganya akan buat sahabat kuliner mati pelan-lahan nanti. Bisnis kuliner itu ada dua kategori, cooking dan baking. Cooking itu biasa dipakai buat masak-masakan. Restoran, cafe itu masih cenderung larinya ke cooking, yang masak-masak gitu. Nah, baking itu larinya ke bakery, cake, dan pastry. Nah, sahabat kuliner kan banyak yang nanya ke saya itu tentang bakery. Tolong diperjelas sih kalau memang mau lebih dapat jawaban jelas. Yang sahabat kuliner itu tanya bakery, cake, atau pastry. Bakery itu jenis roti-rotian, cake itu jenis kue-kuean itu yang kayak kue bolu, kue ulang tahun. Pastry itu jenis kue kering. Nah, yang sahabat kuliner nanya seperti apa? Semua tips yang saya kasih kurang lebih cara kerjanya sama, pengertiannya sama, cuman arahnya sahabat kuliner tentukan maunya yang mana. Komen di bawah ini kalau masih kurang jelas, saya dan tim akan bantu jawab. Share agar bantu banyak sahabat kuliner di luar sana yang butuh penjelasan, yang butuh informasi lebih dalam, dan itu amal ibadahnya baik loh. Like video ini dan subscribe ya, agar kita bisa terus berkarya, bisa terus bagikan informasi buat sahabat kuliner. Oke sahabat kuliner, saya Indra Eskom pamit. Salam perjuangan.